Ya, karena baru direkam, saya ulang dari awal Ibu ya. Innal hamdalillah nahmaduhu. Enggak usah dari awal ya. Ibu, jadi perbedaannya kalau hari Arafah itu uniknya ini Allah yang menentukan. Harusnya kan kalau sudah masuk waktu maghrib sudah masuk besoknya. Harusnya sudah masuk tanggal 10, tapi untuk hari Arafah tidak. Meskipun sudah datang waktu maghrib, masih ada keringanan bagi jamaah haji yang mereka telat datangnya, tetap bisa wukuf di Arafah minimal sesaat, beberapa menit. Ini kemudahan yang Allah berikan. Tapi hukum asalnya dalam Islam pergantian hari itu dihitung dari apa? Tepatnya setelah terbenam matahari. Baik. Nah, berdasarkan ketetapan dari pemerintah, dan pemerintah telah melihat dan memantau, ternyata kemarin hilal terlihat, Bu. Apa itu hilal, Bu? Tahu hilal, Ibu? Nggak tahu ya. Hilal itu awal bulan, bentuknya kayak sabit. Tahu sabit, Ibu? Bukan sabet ya, di sabet. Ibu tahu sabit ya? Gimana bentuknya sabit, Bu? Kayak celurit ya. Nah, itu bulannya itu muncul cuma kepalanya saja sehingga mirip seperti sabit. Dan setelah itu hilang lagi. Nah, tadi malam atau kemarin terlihat. Maka pemerintah mengumumkan berarti sejak kemarin kita masuk ke tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Artinya Ibu, kita sekarang sedang masuk ke hari-hari yang sangat agung. Hari-hari yang sangat hebat, luar biasa. Yang utama dalam Islam. Bahkan termasuk hari yang paling utama sepanjang tahun, 10 hari awal Dzulhijjah. Ada apa di baliknya? Ada beberapa keutamaan yang disebutkan dalam Islam. Yang pertama, di antara keutamaan 10 hari awal Dzulhijjah adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 hari awal Dzulhijjah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 hari awal Dzulhijjah. Terdapat dalam surah Al-Fajr ayat 2. Al-Fajr ayat 2. Ada yang pernah hafal surah Al-Fajr, Ibu? Apa bunyinya Al-Fajr? Ayat pertamanya apa? Wal Fajr innal insana lafi khusr. Nurut aja sama guru mah udah. Innal insana. Salah ayo aja udah. Wal fajri walayalin ashr. Demi waktu subuh dan demi malam-malam yang 10. Allah Subhanahu wa taala bersumpah Ibu dengan malam-malam yang 10. Para ulama berbeda-beda pendapat maksud malam yang 10 itu apa. Sebagian ulama mengatakan malam yang 10 adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan. 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan sebagian lain mengatakan 10 hari awal Dzulhijjah. Ada yang mengatakan bulan Muharram juga. Tidak ada yang salah, semuanya benar, semuanya sama-sama mulia, semuanya sama-sama hari yang sangat luar biasa keutamaannya. Disimpulkan oleh para ulama, demi malam-malam yang 10 maksudnya adalah 10 hari awal Dzulhijjah adalah hari yang paling utama ditinjau dari siangnya. Ya, 10 hari awal Dzulhijjah adalah hari yang paling utama ditinjau dari siangnya. Ya, ditinjau dari siangnya. Karena di dalamnya ada hari Arafah. Karena di dalamnya ada hari Arafah. Kita akan jelaskan nanti keutamaan hari Arafah. Dan 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah hari yang paling utama ditinjau dari malamnya.
10 hari terakhir bulan Ramadan adalah hari yang paling utama ditinjau dari malamnya. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam-malam yang 10. Ibu, dalam Al-Qur'an kalau Allah bersumpah dengan nama makhluknya, maka ini menunjukkan akan keutamaan makhluk tersebut. Allah bersumpah dengan matahari, bulan, malam, siang, dalam Quran kan banyak. Ya, wal qamari demi bulan, wasyamsi demi matahari, wan najmi demi bintang, ya, bintang ya. Ya, matahari udah tadi ya. Kemudian demi wadduha, demi waktu duha, wal fajri demi waktu fajar. Nah, Allah boleh Bu bersumpah dengan nama makhluknya. Ini menunjukkan akan keutamaan dan kemuliaan makhluk tersebut. Adapun kita nggak boleh bersumpah dengan nama makhluk. Kita hanya boleh bersumpah dengan nama Allah. Wallahi tallahi billahi. Ya, di Indonesia kan demi Allah. Jadi nggak boleh Bu bersumpah dengan nama Nabi. Misalkan demi Allah, demi Rasulullah, saya nggak bohong. Ini nggak boleh. Ya, ini menjadikan Nabi disejajarkan dengan Allah. Ini nggak boleh. Meskipun nggak sampai murtad atau syirik besar, tapi minimal syirik kecil. Ini nggak boleh. Jadi nggak usah pakai nama Rasulullah. Langsung aja kata Nabi, barang siapa yang ingin bersumpah, bersumpahlah dengan nama Allah, demi Allah. Gak usah pakai demi Allah, demi Rasulullah. Apalagi demi-demi yang lain. Demi cintaku kepadamu. Apa itu? Ya. Demi kehormatanku katanya, Ibu ya. Jadi gak boleh demi-demi yang lain. Baik. Kemudian yang kedua, di antara keutamaan 10 hari awal Dzulhijjah adalah bahwasanya 10 hari awal Dzulhijjah adalah hari-hari khusus. Adalah hari-hari khusus. Yang kita diperintahkan untuk banyak berzikir kepada Allah. Yang kita diperintahkan untuk banyak berzikir kepada Allah. Ya. Padahal tiap hari kita dianjurkan zikir, ingat kepada Allah. Tapi di 10 hari awal Dzulhijjah lebih ditekankan lagi. Amalan yang utama yang harus kita banyak lakukan adalah zikir, menyebut nama Allah. Terdapat dalam surah Al-Hajj ayat 28. Al-Hajj ayat 28. Al-Hajj surat yang ke-22 ayat berapa Ibu? 28. Ayatnya panjang ya. Ibu bisa lihat. Kata Allah Subhanahu wa taala, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Kata Allah Azza wa Jalla, agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah. Di sini Bu, di kalimat ini, agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan. Beberapa hari yang telah ditentukan, yakni hari-hari khusus. Ya, jadi Allah memerintahkan kita untuk menyebut nama Allah di hari-hari yang telah ditentukan, yakni hari khusus. Kenapa Ibu kita harus banyak berzikir? Atas rezeki yang Allah berikan kepada mereka berupa hewan ternak, ya, berupa hewan kurban. Maka makanlah sebagian darinya,
Dan sebagian lagi berikanlah kepada atau untuk dimakan oleh orang-orang yang al-ba'isal faqir, yang sangat-sangat fakir, sangat-sangat miskin. Ibu, dalam ayat yang mulia tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk banyak zikir di hari-hari tertentu, yakni saya sebut hari-hari khusus. Dan hari-hari tertentu, hari-hari khusus, kata para ulama ahli tafsir, maksudnya adalah 10 hari awal Dzulhijjah. Yang masih jarang zikir, seringkan zikirnya. Yang masih jarang bertasbih, bertakbir, bertahmid, bertahlil, perbanyak lagi. Karena di hari-hari ini, khusus di hari-hari ini, kita harus banyak mengingat Allah. Kenapa? Karena Allah telah memberikan kepada kita rezekinya. Wabil khusus di antara rezeki yang Allah berikan kepada kita, di antaranya satu, keistiqomahan. Yang kedua, kemudahan mengerjakan banyak ketaatan. Yang ketiga adalah rezeki berupa kemudahan untuk berkorban, Bu. Ya, kita bisa berkorban kan bukan karena kita yang hebat. Bukan karena kita yang pintar memanage uang, tapi karena murni pertolongan dari siapa? Allah. Betapa banyak, Bu, orang yang nabung, gagal lagi. Udah janji sama celengannya nih, wahai celengan, saya nggak akan bongkar kamu. Masukin sehari jebret, masukin teruskan. Rencana mau korban nih, Bu. Ada aja pengeluarannya, kan begitu kadang-kadang. Ya, udah janji nggak bakal dibongkar nih, janji. Ternyata udah nabung-nabung, mendekati korban, ada aja kebutuhannya. Kan gak semua Allah mudahkan berarti kan? Tapi Masya Allah, sebagian kaum muslimin Allah mudahkan untuk bisa berkorban. Kemudian nikmat selanjutnya bisa mencari hewan kurban dengan mudah. Kita gak perlu ke hutan nyari kambing mana kambing, berburu sendiri, kan gak perlu. Cukup apa, Bu? Nelpon. Ya, mungkin kalau di Shopee ada, di Shopee pesannya, Bu, kan gitu ya. Iseng-iseng, check out Shopee, unta 3 gitu, cek keranjang kuning. Ibu, ya beli kambing di Shopee, kali aja ada, Bu, ya, kali aja. Ada ya? Ada, Bu, ada. Oh, sudah. Yang datang sana sih. Ibu, bisa aja gampang kan, artinya lewat WhatsApp lah, Bang, saya pesan sapi yang Ibu sebutin fiturnya apa aja, bisa. Udah kayak handphone ya. Yang begini, kirim sampai depan rumah, Bu, diantar, sekarang bisa. Ya, kemudian nikmat selanjutnya Allah memberikan kepada hewan-hewan korban sifat jinak dan tunduk. Kadzalika sakharnaha lakum, begitulah kami telah membuat mereka tunduk kepada kalian. Coba kalau Allah cabut sifat tunduk dan jinaknya pada hewan korban, Bu, kita nggak bisa motong apa-apa, nggak bisa berkorban. Memang agak ngamuk, agak galak, tapi ujung-ujungnya takluk juga, kan begitu. Allah mudahkan, Bu, para pawang untuk menundukkan, menaklukkan hewan-hewan tersebut. Sehingga kita bisa melihat kerbau begitu besar, mau aja dituntun-tuntun sama anak kecil, Bu. Iya kan? Pernah lihat, Bu, ya, anak kecil narik-narik kerbau, kok mau tunduk, kok nggak ngelawan. Ini Allah yang kasih sifat jinak. Oleh karena itu, tidak sah kurban menggunakan banteng, Bu, kata para ulama. Ibu tahu banteng ya? Kenapa banteng nggak boleh buat kurban? Karena nggak jinak, galak, sensitif, gampang marah. Kita akhir bulan gitu. Ibu nggak boleh kurban pakai banteng, apapun warna moncongnya nggak boleh. Misalnya, Bu, misalnya ya, mau putih, mau hitam, mau merah, nggak boleh pakai banteng. Kecuali kalau namanya doang. Ada beberapa sapi, Bu, dari Jawa, itu mereka para peternak menyebutnya banteng Jawa. Cuma namanya aja, padahal dia sapi sebenarnya, maka boleh buat kurban. Baik, oleh karenanya Ibu perbanyak zikir. Zikir berupa apa aja. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billah. Dan memang nanti yang sangat ditekankan adalah takbiran. Kita akan sampaikan di poin selanjutnya. Berikutnya, keutamaan selanjutnya, Ibu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersaksi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersaksi bahwa 10 hari awal Dzulhijjah
bahwa 10 hari awal Dzulhijjah adalah hari yang paling utama di dunia. Adalah hari yang paling utama di dunia. Paling spesial, paling utama, paling spesial. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr." Hari yang paling utama di dunia adalah hari-hari yang 10 apa maksudnya? 10 hari awal Dzulhijjah. Ya, bahkan jihad berperang di jalan Allah tidak bisa menyamainya apalagi menandinginya. Jadi hari paling utama, paling spesial dalam hidup kita, Bu, bukan hari ulang tahun kita, bukan hari pernikahan Ibu sama Ayang dulu awal-awal gitu. Ayang Pak Ayam, Bu. Ayang ya, kalau lagi sayang Ayang, kalau lagi kesel Ayam. Ibu ya. Jadi bukan hari lahirnya anak, hari kemerdekaan negara kita. Iya, kita hargai itu, kita hormati itu. Tapi yang paling terutama, paling mulia, paling spesial 10 hari awal Dzulhijjah. Ya, ketika kita begitu antusias dan semangat, besok jalan-jalan, semangat, antusias. Sekarang kita masuk di hari paling utama, harus lebih antusias lagi. Ya, oleh karenanya ketaatan-ketaatan yang Ibu lakukan, tambahin lagi, Bu. Ya, tambahkan ketaatannya, tambahkan semangatnya. Jangan kayak hari-hari biasa. Ya, karena ini hari yang paling utama di sisi Allah sepanjang tahun, 10 hari awal Dzulhijjah. Berikutnya, Ibu, di antara keutamaannya, di dalamnya terdapat hari Arafah. Di dalamnya terdapat hari Arafah. Ada apa dengan hari Arafah? Ibu, hari Arafah itu hari di mana jamaah haji melakukan wukuf. Ya, wukuf. Mereka berdiam di tempat namanya Arafah. Ya, itu di luar Mekah ya, Bu ya. Sudah di luar tanah haram. Jauh banget, Bu. Lumayan. Makanya wajar ya ada jamaah haji yang wafat karena kan kondisi panas banget. Dan gak semua naik bis juga. Kalau semua naik bis yang gak nyampe-nyampe. Ya, naik bis, tapi sebagian mungkin jalan. Ya, bisnya pun ngantri parah gitu ya. Padat sekali. Tapi insya Allah sekarang sudah mulai rapi. Nah, Ibu, Arafah itu, atau hari Arafah itu hari di mana Allah mengampuni banyak sekali hamba-hambanya. Hari maghfiratuz dzunub. Hari pengampunan dosa. Ya, apalagi yang berhaji, Bu, itu bikin kita iri yang positif, bikin kita iri yang terpuji. Mengapa demikian? Jamaah haji di tanggal 9, mereka sedang bertolak menuju padang Arafah. Mereka melaksanakan sholat zuhur dan asar dengan dijamak dan qashar, lalu mendengarkan nasihat dari imam atau khutbah. Kemudian Nabi waktu itu, Bu, di hari Arafah berdoa dari siang sampai sore. Entah beliau doa apa waktu itu. Yang jelas kita yakin kita pasti didoain sama beliau. Ya, karena Nabi selalu mendoakan umatnya semuanya. Sampai akhir zaman pun didoakan oleh Nabi SAW. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala membangga-banggakan para jamaah haji di momen wukuf di Arafah. Mereka datang di padang Arafah dalam keadaan kepanasan, keletihan, mengeluarkan uang yang gak sedikit, Ibu, ngantri lama bertahun-tahun, perjuangan hidup dan mati karena lelah, capek. Kemudian yang laki-lakinya pakai baju 2 helai aja, Bu. Rambut mereka kusut berdebu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Lihatlah hambaku, mereka datang kusut berdebu. Saksikanlah aku telah mengampuni mereka. Masya Allah ya. Jadi enaknya jadi jamaah haji, dibangga-banggain sama Allah dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Adapun kita yang enggak haji, tidak diampuni. Bu, kok nggak ada yang nerusin? Sedih banget ya. Makanya haji, Bu, haji. Udah ayo berangkat haji. Udah kita berangkat aja, Bu, haji. Bu,
Bukan berarti yang nggak haji nggak diampuni. Kita yang nggak haji disunahkan melaksanakan puasa Arafah, ya, puasa 1 hari. Kata Nabi SAW, ahtasibu 'ala Allah an yukaffiras sanatal madiyah wal baqiyah. Dengan puasa Arafah Allah akan ampuni dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang tersisa. Dalam riwayat yang lain, setahun yang lalu dan yang akan datang. Berarti tahun depan kita bebas dong, nggak usah sholat, nggak usah ngaji, bebas, nggak gitu pemahamannya. Maksudnya kata para ulama, kalau kita puasa Arafah, tahun kemarin diampuni dosa-dosanya, tahun depan dijaga dari keburukan. Subhanallah. Ya, makanya ibu nggak apa-apa, ibu doa sama Allah biar haji. Enak bu jadi jamaah haji, ya. Ya saya waktu belum pernah haji, sampai sekarang belum pernah bu. Nggak jadi cerita saya. Maksudnya saya membaca keutamaan haji, subhanallah. Saya belum haji bu, sama belum haji juga. Ya jangan manggil Pak Haji kalau di luar ya. Jamaah haji itu kata Nabi SAW, wal hajjul mabrur, haji yang mabrur itu laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tidak ada balasan melainkan apa? Surga. Dibalasnya surga sama Allah. Haji yang mabrur. Mabrur artinya haji yang dikerjakan ikhlas karena Allah dan sesuai tuntunan Nabi SAW. Ya, maka hari Arafah, Allah bisa aja bu milih hari Arafah di bulan Safar, di bulan Syawal. Tapi Allah pilih Arafah ada di bulan apa? Dzulhijjah, tepatnya di 10 hari awal Dzulhijjah. Ini menunjukkan akan keutamaan 10 hari awal Dzulhijjah. Bahkan sampai-sampai Nabi SAW menyebut Arafah bu, Al-Hajju Arafah. Haji itu ya Arafah. Padahal proses manasik haji kan gak cuma wukuf di Arafah. Ya, ada mabit di Mina, mabit di Muzdalifah, kemudian ada lempar jumroh, ada nyembelih, ada sa'i, ada tawaf, ada tahallul dan seterusnya. Tapi yang Nabi sebutkan cuma Arafah. Haji itu ya Arafah. Maksudnya apa? Itu prosesi manasik haji yang paling inti. Haji besar kata Nabi SAW. Oleh karenanya, ibu-ibu sekalian, tambahin ya ke draft doa kita, minta surga tanpa hisab, tanpa azab. Minta perlindungan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga beserta semua keluarga. Kemudian dimudahkan untuk haji dan umrah. Kemudian dibanyakkan hartanya dan diberkahi semua urusannya. Amin gak sih bu? Amin. Pakai disuruh. Amin ya rabbal alamin. Ibu, berikutnya. Di antara keutamaan 10 hari awal Dzulhijjah adalah di dalamnya terdapat Hari Raya Kurban. Di dalamnya terdapat Hari Raya Kurban. Yang merupakan hari raya kedua kaum muslimin, subhanallah. Di mana di hari kurban itu ibu, banyak kaum muslimin yang mereka memusuhi, memerangi sifat pelit mereka. Nabung capek-capek beli hewan kurban nggak dimakan sendirian, dimakan paling sedikit, kemudian sisanya lebih banyak diberikan kepada orang lain. Hari sedekah besar-besaran, hari kaum muslimin saling memberikan kebahagiaan. Maka wajar kalau hari raya kurban menjadi salah satu hari yang paling a'zam, paling agung di sisi Allah. Ya, hari di mana kaum muslimin mereka membesarkan Allah, memuji Allah dan menampakkan syiar-syiar Allah, yaitu berkurban. Ya, maka kalau bisa ibu nanti berkurban, selesaikan, bereskan di tanggal 10 biar masuk dalam kategori 10 hari awal Dzulhijjah. Karena beramal soleh di dalamnya sangat besar pahalanya. Kalaupun tidak bisa, maka sebagaimana yang telah kita pahami dalam ilmu fiqih ya, di pembahasan definisi kurban, kurban berlangsung sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Baik, berikutnya ibu, di antara keutamaan 10 hari awal Dzulhijjah adalah di dalamnya terkumpul ibadah-ibadah inti. Di dalamnya terkumpul ibadah-ibadah inti. Bahkan rukun Islam yang 5
berkumpul di 10 hari awal Dzulhijjah. Rukun Islam yang pertama Ibu, apa Ibu? Tuh, yang jawab cuma satu, yang lainnya masih nggak hafal. Rukun Islam pertama Bu, 2 kalimat syahadat ya. Yang kedua apa? Sholat. Nah, ada syariat sholat di 10 hari awal Dzulhijjah, terutama sholat apa yang dimaksud? Sholat Id, Idul Adha. Ya, kalau sholat 5 waktu wajib kita lakukan ya. Nah, ada sholat Id, sholat Idul Adha. Kemudian setelah sholat zakat. Di antara makna zakat Bu, sedekah, sedekah. Ada momen sedekah besar-besaran di 10 hari awal Dzulhijjah. Sedekah apa? Sedekah daging ya, berkurban. Subhanallah. Setelah zakat apa? Puasa. Ada syariat puasa di 10 hari awal Dzulhijjah. Puasa apa? Puasa Arafah. Ya, kalau mau juga puasa 9 hari berturut-turut dari hari ini. Ya, puasa nggak Bu hari ini Bu? Masya Allah. Ada yang puasa, ada yang tidak. Yang tidak masih ada waktu besok. Mau berturut-turut silahkan, nggak masalah. Ya, saya puasa Bu selama ini kajian maksudnya. Terminum habis ini. Ya, saya nanti ngambil yang 9 aja. Tapi Ibu yang kira-kira Ibu yang kira-kira kuat, ya saya udah siap. Saya minum tadi Bu, tenang aja. Zam-zam kan saya minum nanti ini insya Allah. Ya, jadi Ibu yang mau ngincar 9, tanggal 9-nya aja pun silahkan. Yang mau 9 hari berturut-turut sangat boleh. Sangat utama, subhanallah. Baik, berikutnya Ibu. Beramal soleh di 10 hari awal Dzulhijjah, pahalanya berlipat ganda. Beramal soleh di 10 hari awal Dzulhijjah, pahalanya berlipat ganda. Nabi SAW bersabda, tidak ada hari-hari, tidak ada hari-hari yang beramal soleh di dalamnya, lebih Allah cintai. Lebih Allah cintai. Dari hari-hari ini. Lebih Allah cintai dari hari-hari ini. Hari-hari ini maksudnya apa? 10 hari awal Dzulhijjah. Ya. Lalu para sahabat mencoba membandingkan Bu, apakah jihad tidak bisa menandinginya wahai Rasulullah? Nabi mengatakan walal jihad. Jihad gak bisa menandinginya. Berperang di jalan Allah gak bisa menandingi pahala amal soleh di 10 hari awal Dzulhijjah. Jadi di 10 hari awal Dzulhijjah ini keutamaan beramal soleh di dalamnya sangat-sangat besar, pahalanya berlipat-lipat ganda, subhanallah. Ya, maka jangan sia-siakan ya Bu kesempatan di hari-hari ini, perbanyak ketaatan. Baik, setelah kita mengetahui tentang keutamaan 10 hari awal Dzulhijjah, sedikit lagi Ibu, ada beberapa amal soleh yang dianjurkan untuk kita lakukan di 10 hari awal Dzulhijjah. Amal soleh yang dianjurkan, ya amal soleh yang dianjurkan. Yang pertama, amal soleh yang dianjurkan yang pertama, menunaikan haji dan umrah. Menunaikan haji dan umrah. Masya Allah ya, kalau bisa Bu, haji dan umrah. Memang sih ketentuan negara Arab Saudi ya, kita nggak bisa umrohnya doang, mau nggak mau harus haji juga. Karena jamaah Indonesia itu hajinya haji tamattu. Tamattu itu senang-senang ya, jalan-jalan. Maksudnya nyampe sana sekarang belum pada haji, belum nih Bu. Belum, nanti tanggal 8 mulai prosesinya. Sekarang ngapain mereka umroh dulu.
Habis umroh ngapain? Jalan-jalan, makan-makan, nyantai lah pokoknya Bu. Makanya dinamakan tamattu, senang-senang. Tamatta'a ya tamatta'u, senang-senang maksudnya Bu. Nah jamaah haji Indonesia begitu. Tapi nggak apa-apa, mulia juga karena umrohnya dilakukan di bulan Dzulhijjah, 10 hari awal Dzulhijjah. Kata Nabi SAW, Bu, al-hajju wal mu'tamir wal ghazi fi sabilillah. Jamaah haji, jamaah umrah dan mujahid fi sabilillah, wafdullah, mereka itu tamu spesialnya Allah. Da'ahum fa'ajabu, Allah undang mereka, mereka menyambut undangannya Allah. Wasa'aluhu fa'a'tahum, mereka minta kepada Allah, Allah kabulkan permohonan mereka. Subhanallah. Enak Bu jadi jamaah umrah, jamaah haji, doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau enggak umroh, enggak dikabul. Oh, enggak juga. Ibu, kalau yang ngantuk pasti nerusin kalimat saya, enggak dikabulkan gitu ya. Iya, enggak dikabulkan ya. Oh ya. Dan hebatnya juga kata Nabi SAW, yang ibu yang udah umroh usahain nabung umroh lagi, doa sama Allah, tabi'u bainal haji wal umrah, iringi antara haji dengan umroh. Yang udah haji lagi, yang udah umroh lagi. Fa innahuma yanfiyanil faqr, karena mereka berdua yakni haji dan umroh menghilangkan kemiskinan. Sebagaimana api menghilangkan karat pada emas dan perak. Subhanallah. Kalau umroh mulu nanti uangnya habis, enggak habis Bu. Allah ganti. Ya, aduh kalau umroh nanti kan besar pengeluarannya. Iya, memang besar, Allah ganti. Ibu, harta kita itu yang kita titipkan ke langit Bu. Ya, bukan yang kita simpen-simpen di ATM, di dompet, dipelihara Bu. Orang punya harta banyak di ATM, dia meninggal dunia Bu, di ATM cuma jadi apa? Selalu saya bilang, rebutan ahli waris. Tapi kalau ibu sering sedekah, punya uang buat kurban, punya uang lagi kumpul umroh, ibu lagi nabung di langit. Itu di hari kiamat kepake Bu. Kalau kita nabungnya di ATM, di celengan, di dompet, di bawah bantal. Ayo siapa yang di bawah bantal nih Bu? Ya jadul banget berarti kan, di bawah bantal. Bu, pas orang meninggal dunia, hartanya di bawah bantal banyak. Buat apa Bu hartanya? Rebutan ahli waris. Kalau ahli warisnya soleh-soleha, nanti sama mereka disisihkan buat nyumbang ke masjid, ke pesantren, beli Quran. Kalau soleh-soleha Bu. Kalau mereka orang yang rakus dunia, rebutan Bu. Habis sudah buat poya-poya aja akhirnya. Capek-capek orang tuanya ngumpulin harta, anak-anaknya makan barang. Tahu makan barang Bu? Barang dimakanin. Semua dijual. Laku keras semuanya. Prestasi anak-anaknya apa? Jual barang-barang orang tuanya. Nah, ibu punya harta kekumpul dikit sedekah, kekumpul dikit kurban, kekumpul banyak umroh, banyak banget haji. Ibu lagi nyimpen di langit Bu. Di hari kiamat ibu nggak bisa minta tolong sama anak, nak tolongin mama, nggak bisa. Nafsi-nafsi, apa nafsi-nafsi Bu? Masing-masing. Nabi aja bilang ke Fatimah, wahai Fatimah, minta harta aku sesukamu, tapi aku nggak bisa nolong engkau di hari kiamat. Nabi Bu, nggak bisa nolong Fatimah. Apalagi kita ngandelin bapak kita bukan nabi, bukan kiai. Ya, apalagi kitanya juga orang biasa, kita nggak bisa nyelamatin anak Bu. Maunya kita semua anak ke surga kan. Tapi kan kalau mereka nggak soleh, maksiat, nggak nurut sama kita nggak bisa ngapa-ngapain. Oleh karenanya Masya Allah, kalau bisa haji dan umroh, daftar ke saya. Enggak Bu, saya nggak promosi ya. Ibu daftar kemana aja silahkan ya. Kalau bisa, terserah Ibu, nggak mesti ke saya. Saya nggak punya travel. Ya silahkan ya. Atau misalkan, Ustadz kita nggak tahan banget nih, pokoknya kajian mau nggak mau di Mekah, ayo Ustadz kita bayarin, ayo gas Bu. Amin. Ya, kita mau ngerasain aroma-aroma Arab Ustadz, yaudah ayo gas Bu. Ya. Iya insya Allah saya ngajak, Bu Tija, saya nggak mau sendirian nih, kita ajak ya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik. Berikutnya Ibu, kalau bisa yang selanjutnya mengerjakan puasa. Puasanya 2 macam Ibu, boleh puasa 9 hari berturut-turut, boleh 9 Dzulhijjahnya saja, hari Arafah. Perbanyak puasa ya, kalau bisa. Kalau Ibu mencukupi hanya 9 Dzulhijjahnya saja, hari Arafah boleh. Yang mau 9 hari berturut-turut juga boleh.
Karena beramal soleh di dalamnya pahalanya berlipat-lipat ganda. Tapi kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi itu nggak pernah puasa 9 hari berturut-turut. Kata istri-istrinya yang lain, Nabi puasa 9 Dzulhijjah. Maksudnya 9 hari. Pilih mana, Bu? Aisyah apa istri-istri yang lain? Aisyah lah, nggak mau puasa, saya ibu, ya nggak gitu. Kata para ulama, yang mau puasa 9 hari berturut-turut boleh, silahkan. Yang mau tanggal 9-nya aja boleh. Perkataan Aisyah maksudnya apa? Nabi pernah nggak puasa 9 hari berturut-turut karena sakit atau perang atau ada urusan atau safar. Ya, jadi bukan berarti kita nggak boleh puasa. Baik, berikutnya Ibu, perbanyak takbiran. Perbanyak takbiran. Kata Rasulullah SAW ketika Nabi menyebutkan keutamaan 10 hari awal Dzulhijjah, kata Nabi, fa'aksiru, perbanyaklah oleh kalian takbir, tahmid, tasbih, tahlil. Ya, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Subhanallah, La ilaha illallah. Ini lafaz takbiran, Bu, yang kita hafal bersama dari lafaznya Abdullah bin Mas'ud atau Abdullah bin Abbas. Allahu Akbar, boleh 2, boleh 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bukan walillah ilham, enggak Bu ya, bukan ilham Bu, itu nama orang dipanggil-panggil ngapain. Walillahi, bagi Allah, alhamdu, dibaca walillahil hamd, ya, milik Allah lah segala pujian. Ibu boleh baca sekuatnya. Takbiran 10 hari awal Dzulhijjah terbagi menjadi 2. Takbirannya terbagi menjadi 2. Takbirannya terbagi menjadi 2. Yang pertama disebut takbir mutlak. Takbir mutlak. Takbir mutlak tuh umum, Bu. Mutlak tuh umum. Nggak terikat dengan waktu, nggak terikat dengan tempat. Dari tanggal 1 sampai 13. Dari tanggal 1 sampai 13 Dzulhijjah. Jadi takbiran mutlak dari tanggal 1 sampai 13. Bebas Ibu di mana aja, sambil berkendara, sambil jalan, sambil nunggu waktu luang. Lagi ada waktu luang, sambil nunggu apa, ya, nungguin azan, ya Ibu takbiran bebas masing-masing, Bu, bukan bareng-bareng, masing-masing. Ibu besarkan Allah, puji Allah, sucikan Allah, tauhidkan Allah, ya, kan kita dianjurkan banyak-banyak zikir di hari-hari ini. Yang kedua, takbiran muqayyad. Takbir muqayyad. Takbir muqayyad dari tanggal 9 setelah sholat subuh. Muqayyad itu khusus. Dari tanggal 9 setelah sholat subuh sampai tanggal 13 setelah asar. Tanggal 9 setelah subuh sampai 13 setelah asar. Setiap selesai sholat 5 waktu. Setiap selesai sholat 5 waktu. Kalau tanggal 9 berarti kalau di kalender Masehinya 5 Juni ya. Habis sholat subuh. Habis sholat subuh udah berlaku tuh. Setelah sholat jangan zikir dulu, takbiran dulu. Sekuat ibu-ibu lah. 5 ke 10 kali silakan. Setelah itu zikir setelah sholat kayak biasa. Ya, itu takbiran. Jadi semarakkan hari-hari ini dengan takbir.
Ya, jangan malu-malu. Sebagaimana orang-orang tidak malu-malu untuk berkata yang buruk, kita nggak boleh malu ketika menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Dan amal-amal soleh lainnya yang sangat banyak yang bisa kita lakukan di hari-hari ini. Itulah dia Ibu sedikit tentang keutamaan 10 hari awal Dzulhijjah. Semoga menyemangati kita semua. Kita lanjutkan fikih kurban yang tersisa. Baik. Pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan sampai poin apa Ibu? Cerita udah tuh, cerita kemarin tuh full cerita ya kan. Kemudian definisi sudah ya, definisi. Kemudian berikutnya dalil pensyariatan kurban. Dalil pensyariatan kurban. Ketemu nggak tulisannya? Ya diteruskan Bu yang kemarin. Dalil pensyariatan kurban. Apa sih maksudnya dalil pensyariatan kurban? Bukti bahwa kurban itu ibadah, bukan sekedar kegiatan. Ya, bukti bahwa kurban itu ibadah, bukan sekedar kegiatan. Kalau orang menjadikan kurban seperti kegiatan, Bu, nanti nggak semangat jalaninnya, gampang bosan, atau malah nggak ikhlas hanya untuk meraih pujian orang. Ya, jadi ajang berkurban malah jadi kayak ajang kontes, Bu. Kontes tuh kayak saling nampilin hewan kurban. Ya, tetangga nampilin kan kurbannya besar. Wah, saya nggak mau kalah. Secara saya kan Pak Haji, masa nggak beli juga akhirnya. Cuma gara-gara nggak mau kalah. Ibu juga sama kan. Wah, saya nggak mau kalah. Masa gelang saya sampai lengan saya nggak beli kurban lah. Ya, jadi kayak kontes ini nggak boleh. Kurban itu ibadah, Bu. Apa dalil yang menunjukkan bahwa kurban itu ibadah? Pertama, firman Allah surah Al-Kautsar ayat 2. Al-Kautsar ayat 2. Siapa yang bisa menyebutkan surah Al-Kautsar ayat 4? Bu, apa Bu bunyinya, Bu? Al-Kautsar ayat 4. Bingung. Antara nggak hafal lah Bu, hafal dong. Al-Kautsar kan cuma dikit. Cuma 3 Bu, cuma 3. Makanya salut kalau ada yang bisa jawab, salut saya, kagum saya. Ya. Makanya nggak jawab. Bingung, ayat 4 apa? Ayat 4 apa? Orang cuma 3 ayat Bu. Yang keempat apa? Nah yang keduanya Bu, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, apa fasalli? Salatlah kamu li rabbika, untuk Rabbmu, wanhar, dan menyembelihlah. Berarti menyembelih Allah yang nyuruh Bu. Semua perintah Allah kalau kita lakukan ini merupakan amal soleh yang menghantarkan kita insya Allah ke surganya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba." Semua umatku pasti akan masuk surga kecuali yang enggak mau. Siapa yang enggak mau wahai Rasulullah, kata para sahabat? Kata Nabi, yang taat kepadaku pasti masuk surga, yang enggak taat enggak mau ke surga. Nah, kurban ini perintah dari Allah, Bu. Jadi kalau kita laksanakan pasti ada pahala yang akan kita raih. Yang kedua, hadis Nabi SAW dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Anas bin Malik bercerita, Rasulullah SAW berkurban. Rasulullah SAW berkurban dengan 2 domba. Terbaik, bertanduk besar, dan beliau menyembelih keduanya dengan tangan beliau, dengan tangannya. Beliau menyembelih keduanya dengan tangannya, ini tangan Nabi SAW. Wasamma wa kabbara, beliau bertasmiyah dan bertakbir.
Tasmiyah itu ucapan bismillah. Beliau bertasmiyah dan bertakbir. Ini mengucapkan bismillah dan Allahu Akbar. Dan meletakkan kakinya di atas sisi domba tersebut. Meletakkan kakinya di sisi domba tersebut. Anas bin Malik bercerita bahwa Nabi SAW berkurban gak tanggung-tanggung bu dengan 2 domba besar. Dombanya pun amlah, terbaik. Di antara makna terbaik di sini dombanya warna putih, gak ada campurannya. Ya, warna putih, gak ada campurannya. Nabi juga pernah kurban dengan domba afro. Afro itu domba yang hitam putih. Hitamnya ada pada mata, kaki-kaki dan perut. Ya, boleh juga berkorban dengan warna apapun bu ya. Nabi SAW berkorban dengan domba yang sangat bagus, terbaik, tanduknya besar, yakni jantan, dan Nabi sembelih sendiri. Ini faidah bu ya, kalau yang berkorban kalau bisa nyembelih sendiri, sembelih sendiri. Kalau nggak bisa ya jangan nekat, jangan macem-macem ya bu ya kan. Bapak bisa nggak nyembelih? Kayaknya sih bisa. Di game saya bisa, di game bu ya. Di simulasi saya bisa. Bu, sekarang bukan ajang simulasi, bukan ajang coba-coba, udah beneran. Kalau mau latihan mah kemarin-kemarin pakai gedebong pisang dulu, kan gitu kan. Nah sekarang jangan latihan, kasihan, zolim nanti. Cara nyembelihnya salah nantinya. Kan di video-video ada ya di sosmed kan, yang udah digesek-gesek bu, nggak mati-mati sapinya. Berarti nggak belajar kali sebelumnya. Nah itu dia. Lalu Nabi bertasmiyah bu, mengucapkan Bismillah wallahu akbar. Dan menyebutkan dalam riwayat yang lain, ya Allah terimalah ini dari Muhammad, keluarga Muhammad dan umat Muhammad. Berarti apa? Satu kurban pahalanya akan didapatkan oleh semua anggota keluarga yang hidup maupun yang wafat. Jadi nggak usah mengkhususkan, ya Allah ini kurban atas nama kakek saya Fulan bin Fulan yang sudah wafat. Nggak perlu, atas nama ibu yang kurban. Nanti semua keluarga kecipratan pahalanya. Jadi nggak usah ini kurban atas nama almarhum atau rahimahullah siapa Fulan bin Fulan, nggak usah. Ibu aja yang kurban yang masih hidup, nanti yang sudah wafat kecipratan pahalanya. Ibu-ibu sekalian, dari hadis yang mulia ini Nabi kurban, bahkan Nabi tiap tahun, bahkan di tahun terakhir beliau kan haji pertama dan terakhir, itu nggak tanggung-tanggung bu kurbannya dengan 100 ekor unta. Beliau sembelih sendiri 60 ekor, 40-nya beliau kasih ke Ali. Kok bisa bu sendirian nyembelih 60 ekor unta? Karena unta kan cara nyembelihnya beda. Bukan seperti sapi dan kambing yang direbahkan. Kalau unta kan sambil berdiri. Jadi nanti ibu lihat videonya di YouTube deh, nyembelih unta. Itu sambil berdiri, disayat. Kan unta lehernya panjang bu, begini. Kayak ular ya. Bukan di sininya, tapi di sini. Ya, jadi orang sambil berdiri bu disayat, ajak ngobrol, lengah dikit sayat gitu ya. Nggak diajak ngobrol juga nggak bu ya. Lelaki tidak bercerita, langsung sayat aja bu. Sayat satu orang bisa nyembelih 10 ekor bisa, ya karena emang sambil berdiri dia. Mungkin bagi yang pemula diikatlah kakinya, tapi bukan direbahin kayak sapi kambing, kan dia tinggi besar bu. Kalau direbahin nggak bisa, orang yang rebahan nanti. Sok-sokan mau ngerebahin unta, nggak bisa, tinggi bu dia, besar dan kuat sekali unta itu. Ya minum beberapa ratus liter, jalan sebulan tanpa minum kuat, tenaganya kuat sekali unta itu. Makanya sampai Allah perintahkan kita untuk tadabbur dengan penciptaan unta. Wa ilal ibili kaifa khuliqat, lihatlah kepada unta bagaimana unta diciptakan. Tadi ibu baca-baca deh tentang bagaimana keajaiban penciptaan Allah pada unta. Nah, ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, di sini menunjukkan bahwa Nabi kurban tiap tahun, bahkan dengan domba atau unta terbaik. Ya, baik. Berikutnya hukum kurban. Hukum kurban. Ada 2 pendapat di kalangan para ulama tentang hukum kurban.
Ya, ada dua pendapat tentang hukum kurban. Pendapat yang pertama, kurban wajib bagi yang memiliki keluasan harta. Kurban wajib bagi yang memiliki keluasan harta. Tapi nggak kayak haji ya Bu. Kalau haji kan bagi yang mampu. Kalimat bagi yang mampu haji untuk kurban berbeda Bu. Kalau kurban itu kan yang penting punya uang. Kalau haji enggak uang aja, uang, kemudian fisik, dan bagi perempuan harus ada mahram. Nah, jadi kita nggak menyamakan kalimat bagi yang mampu untuk haji dengan kurban. Karena kurban kan nggak mesti harus sehat fisik, nggak mesti harus ada mahram kan gitu untuk kurban ya. Yang penting punya uang aja. Misalnya Bu, ada orang punya uang 5 juta rupiah. Kebutuhan dia untuk sebulan cukup 3 juta. Berarti ada lebih berapa nih? 2 juta. Cukup gak buat beli kurban? Cukup, meskipun yang kambing yang murah lah, yang kecil nggak apa-apa. Yang dagingnya mungkin nggak terlalu banyak. Yang penting masih sah, nggak apa-apa, nggak masalah. Berarti dia punya keluasan. Berarti kata ulama kubu yang pertama wajib kurban. Ya, di antara ulama yang memilih pendapat ini adalah Imam Abu Hanifah. Apa dalil yang menunjukkan kurban itu wajib, Ibu? Di antaranya tadi firman Allah surah Al-Kautsar ayat 2. Ya, fasholli li rabbika wanhar. Fasholli dan kalimat wanhar ini perintah Bu. Dalam Quran dan hadis kalau ada perintah berarti hukum asalnya menunjukkan kewajiban. Sampai ada dalil lain yang memalingkan hukum wajib menjadi sunnah. Dalil yang kedua yang menunjukkan kurban itu wajib, sabda Nabi SAW, barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka hendaknya mengulanginya. Barang siapa yang menyembelih sebelum sholat maka hendaknya mengulanginya. Jadi Ibu, para sahabat bercerita dulu ada laki-laki di zaman Nabi SAW terlalu semangat Bu. Niatnya baik tapi caranya salah. Dia nyembelih kambingnya sebelum sholat Id. Peraturannya kan nyembelih kambing itu waktunya dimulai dari setelah sholat. Nah dia nyembelih sebelum sholat Bu. Tujuannya baik. Dia sembelih, dia masak, dia hidangkan kepada Nabi SAW. Beliau ingin Nabi orang pertama yang mencicipi masakannya. Bagus gak sih niatnya? Tapi caranya nggak benar ya, salah. Nabi umumkan yang nyembelih sebelum sholat hendaknya apa? Mengulanginya. Kata Nabi kepada orang itu, daging kamu ini daging biasa, bukan kurban. Ya, maka atas dasar itu kata Nabi mengulanginya. Kata ulama kubu yang pertama berarti kurban itu wajib karena Nabi perintahkan untuk mengulanginya. Ya, maka disimpulkan bahwasanya kurban itu hukumnya belum Bu, sabar. Kan ada pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua. Buru-buru amat Ibu, ya. Pendapat yang kedua. Yang kedua mengatakan kurban itu sunnah. Kurban itu sunnah. Ini pendapat kebanyakan ulama Bu, jumhur ya, kebanyakan ulama. Kurban itu sunnah. Oh, cuma sunnah ya. Ibu, kalimat sunnah bukan untuk dicuma, bukan untuk diremehkan. Kalimat sunnah untuk penyemangat. Masya Allah ternyata sunnah. Jasa besarnya sunnah itu apa Bu? Menambal pahala wajib kita yang bolong-bolong. Itu jasa besarnya ibadah sunnah. Dan orang yang mengerjakan perkara sunnah Allah akan cinta kepadanya. Kalau cuma yang wajib-wajib, misalkan ada orang Bu, dia selalu sholat 5 waktu, nggak disebut rajin sholat. Masya Allah dia rajin sholat. Maksudnya apa rajin sholat? Selalu 5 waktu, itu mah kewajiban.
Paham Bu ya? Namanya rajin tuh, sholat tahajud, duha, tambah dia dengan sholat-sholat sunnah, rawatibnya, qobliyah, ba'di, itu rajin. Masya Allah ya, laki-laki itu rajin cari nafkah. Emang wajib cari nafkah Bu. Ya, rajin banget cari nafkah. Emang rajin, emang harus, itu wajib. Rajin cari nafkah tuh harusnya jam pulang dia lembur, itu rajin, kan begitu. Ada tambahan-tambahan yang dia lakukan. Maka jangan remehkan, oh kurban cuma sunnah, jadi ini mah beli iPhone Ibu, ya. iPhone apa kambing? iPhone kambing, ya. Sampai diundi pakai pulpen di gelas, kalau nggak masuk beli iPhone, nggak masuk beli iPhone. Bu, ya, kalimat kurban sunnah bukan cuma sunnah, tapi Masya Allah ternyata sunnah. Apa dalil yang menunjukkan bahwa kurban itu sunnah? Pertama, hadis Nabi dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah istri Nabi juga Bu ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhalatil ashru." Apabila telah masuk 10 hari awal Dzulhijjah. Apabila telah masuk 10 hari awal Dzulhijjah. Dan salah seorang di antara kalian yang ingin berkurban, dan salah seorang di antara kalian yang ingin berkurban, maka jangan mencukur rambut dan bulu. Maka jangan mencukur rambut dan bulu. Dalam riwayat yang lain ada tambahan, dan jangan memotong kukunya. Ya, dan jangan memotong kukunya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila telah masuk 10 hari awal Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian yang ingin di kalimat itu Bu, kata para ulama menunjukkan kurban enggak wajib karena Nabi memberikan pilihan. Yang ingin berkurban jangan cukur rambut, berarti yang enggak kurban silahkan cukur rambut. Ini yang ingin, kata Nabi, ini pilihan dari Nabi SAW. Yang mau kurban silahkan, yang enggak juga silahkan. Ini sebagai juga hiburan Bu bagi orang yang belum bisa kurban. Jangan ngerasa berdosa. Ya Allah saya dosa banget ya ampun. Tiap hari saya bisa makan enak, pas kurban saya nggak ada uangnya nih. Dosa banget saya, ya ampun. Enggak Bu, nggak boleh ngerasa berdosa. Sekaligus juga jangan, bagi yang bisa berkurban, jangan sinis ke yang nggak kurban. Dia padahal gajinya lebih besar dari saya, uangnya lebih banyak loh padahal, tapi dia nggak kurban ya, keterlaluan sih, parah sih ini. Enggak Bu, nggak parah, nggak keterlaluan, nggak masalah ya. Didukung juga oleh perkataan Abu Sarihah. Ya, Abu Sarihah, beliau berkata, aku melihat Abu Bakar dan Umar tidak kurban. Aku melihat Abu Bakar dan Umar tidak kurban. Kok patokannya Abu Bakar sama Umar Bu? Iya, Abu Bakar dan Umar kan dua seniornya sahabat. Sahabat yang paling tinggi kedudukannya, yang selalu juara satu dalam amal soleh. Gak ada yang bisa ngalahin mereka berdua. Bahkan Abu Bakar dan Umar ini Bu, akan masuk ke dalam surga duluan setelah Nabi dan para Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad SAW orang pertama kali masuk surga Bu. Penjaga surga gak akan bukakan pintu kecuali untuk Rasulullah SAW. Nabi masuk ke dalam surga, kemudian para Nabi dan Rasul masuk surga. Manusia biasa yang masuk ke dalam surga duluan Abu Bakar dan Umar. Subhanallah. Berarti Abu Bakar dan Umar mengungguli sahabat-sahabatnya Musa dan Isa. Ya, karena mereka selalu terdepan dalam amal soleh. Bahkan pernah Abu Bakar bersedekah dengan semua harta sampai habis di momen perang Tabuk. Sampai habis Bu. Sampai kata Nabi, apa yang kamu sisakan buat keluarga kamu? Kata Abu Bakar, aku titipkan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Umar sedekah dengan setengah hartanya. Ya, berani gak Bu sedekah dengan semua harta sampai habis? Subhanallah. Gajian ini gak akan saya ambil.
Gak akan saya sedekahkan buat masjid, subhanallah. Sedekahin nih sama ibu, besoknya kasbon. Jangan nekat. Sedekah pun gak boleh nekat, Bu. Sedekah pun gak boleh berlebihan. Kok Abu Bakar boleh? Iya, beliau punya aset, Bu. Besoknya menghasilkan lagi. Ya kalau kita nungguinnya sebulan sekali, udah gajian kayak lama, habisnya cepet. Sok-sokan di awal gajian langsung habisin. Tidak, Bu. Jangan nekat. Kan sedekah gak mesti harus habis. Sedikit-sedikit yang penting rutin. Itu yang lebih Allah cintai. Ya. Maka Bu, Abu Bakar sedekah dengan semua harta sampai habis aja berani, apalagi cuma untuk beli kambing. Ini tumben di suatu tahun Abu Bakar dan Umar gak kurban. Gak mungkin mereka berdua yang dijamin surga meninggalkan kewajiban. Kalau kurban itu wajib, kok Abu Bakar dan Umar meninggalkan kurban? Dosa dong. Makanya kurban itu ternyata tidak wajib, tapi apa? Sunnah. Yang namanya sunnah, Bu, sekali-kali boleh ditinggalkan. Jelas, Ibu? Nah, dikuatkan lagi oleh perkataan salah seorang sahabat yang bernama Abu Mas'ud Al-Ansari. Abu Mas'ud, ada Ibnu Mas'ud, kalau ini Abu Mas'ud Al-Ansari, orang Madinah. Abu Mas'ud Al-Ansari. Abu Mas'ud berkata, sungguh aku tidak kurban. Sungguh aku tidak kurban, padahal aku mampu. Sungguh aku tidak kurban, padahal aku mampu. Karena khawatir tetanggaku mengira bahwa kurban itu wajib. Karena khawatir tetanggaku mengira bahwa kurban itu wajib. Baik. Jadi Abu Mas'ud mau coba sekali-kali nggak kurban. Bukan karena nggak ada uangnya. Aku punya uang. Aku mampu, kata Abu Mas'ud. Ya, karena khawatir tetangga aku mengira kurban itu wajib. Makanya sekali-kali beliau tinggalkan. Ya, untuk mengajarkan kepada tetangga-tetangga beliau kurban itu sunnah. Apalagi ternyata misalnya, Bu, ada orang yang tumben di tahun ini belum bisa kurban. Misalnya bertepatan dengan PPDB, lunasin biaya sekolah, ya kan gitu ya. Curhatan pedagang sapi, ini sepi nih, resesi katanya. Resesi nih, rupiah anjlok nih, orang pada belanja emas. Ibu sih belanja emas lagian kan, pada nggak beli sapi. Terus anak sekolah kan daftar kan. Jadi aduh, saya dosa banget nggak ya? Dosa nggak sih? Nggak dosa. Tapi kan ya kita juga bantu mengayakkan para peternak sapi, karena mereka udah telanjur mendatangkan sapi-sapi dari luar pulau, Bu. Itu mahal biaya pengirimannya, Bu. Kalau nggak laku dibalikin lagi, biaya besar lagi. Makanya ntar mereka jual murah. Ya kalau bisa berkorban. Pasti Allah ganti, ya. Untuk masalah masuk sekolah gimana? Udah minta maaf sama gurunya lah. Ya, yang kedua pilih sekolah yang gratis. Di mana? Sekolah tempat saya, Bu. Rumah Quran Al-Mukhlisin, ya. Kami gratis total. Anak-anak tinggal belajar aja udah. Quran, bahasa Arab, ilmu diniyah, ya. Keluar jadi ustadz-ustazah insyaallah, ya. SMP SMA, ya. Campur. Ikhwan akhwat, ya. Ada akhwatnya, alhamdulillah. Ini bukan promosi, Bu. Kalau promosi kan profit ya, keuntungan. Nah, ini gratis total, Bu, alhamdulillah. Jadi biar pada bisa kurban kan, masukin ke sekolah saya. Ya nanti aja tuh mah ya, curhatnya nanti. Jadi Ibu, Masya Allah ya, kesimpulannya kurban itu sunnah. Ya, tidak wajib. Tapi kata Ustadz A, Ustadz B, iya Ibu, perselisihan pendapat itu ada. Ya, tapi kita sudah bahas, kita sudah terangkan dalilnya. Ternyata kurban itu ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah.
Saya secara pribadi memilih pendapat kurban itu sunnah. Ibu mau ikut saya boleh, nggak ikut saya nggak boleh. Ikut saya nggak, kan gurunya katanya kan. Murid saya, jadi murid saya maksudnya ya. Jadi biar yang nggak kurban nggak merasa berdosa, ya. Dan agar yang bisa kurban jangan sinis ke yang tidak kurban, ya. Kamu kok kurban keterlaluan, tidak ya. Baik. Berikutnya Ibu, selanjutnya hewan-hewan yang dikurbankan. Ini juga beberapa kali ditanyakan ya. Boleh nggak kurban pakai ini, pakai itu? Hewan-hewan yang dikurbankan cuma 4. 1. Unta. Unta minimal 5 tahun jalan 6 ya usianya. Unta minimal 5 tahun jalan 6. Kasihan baru masuk TK ya 5 tahun ya. Unta mah tinggi besar Bu, 5 tahun. Bongsor, bukan kayak orang mau masuk TK disembelih, enggak Bu ya. 5 tahun jalan 6. Kolektif maksimal 10 untuk unta. Kolektif PT-PT ya maksimal 10 ya untuk unta. Ini maksimal Bu, PT-PT-nya 10 orang. Kalau ada yang mau kurban unta sendirian, beli sendiri boleh nggak? Boleh, dia nggak kolektif, dia mau sendiri aja. Saya iseng-iseng beli 3, misalkan gitu Bu, dia iseng-iseng beli 3 sendirian, boleh nggak? Boleh. Nabi 100 unta. Di Shopee. Di Shopee. Ya, masukin ke keranjang terus check out dah. Datangnya sound ship nanti katanya Ibu. Baik ya, yang kedua sapi. Termasuk jenis sapi kerbau. Sapi termasuk jenis sapi kerbau. Dia satu ras. Cuma beda bentuk aja. Ya, minimal 2 tahun jalan 3. Usianya minimal 2 tahun jalan 3. Kolektif maksimal 7 orang. Kolektif maksimal 7 orang. Kalau mau sendirian boleh, silakan. Atau mau berdua aja, tabungan berdua silakan, boleh. Yang ketiga, kambing. Minimal 1 tahun jalan 2. Minimal setahun jalan 2. Nggak ada kolektif ya Bu untuk kambing sendirian. Di sekolahan kan ada, ayo anak-anak kumpulin uang. Kekumpul tuh 3 juta beli kambing. Ini kambing atas nama kelas 1A. Bu, nggak ada Bu. Kelas 1A kelas nggak wajib ibadah. Ini ibadah, ini kurban kelas 1A. Terus gimana? Nggak sah kurbannya. Tapi kambingnya halal nggak? Halal, dinyate bareng aja, tapi jangan bilang kurban. Karena kambing 1 orang Bu, ya. Jadi kalau mau edukasi ke anak-anak ya ajarkan juga fikihnya, gitu ya. Yang keempat Bu, domba. Nah, domba asalnya setahun juga, tapi Nabi berikan keringanan boleh 6 bulan. Untuk domba khusus ya, Nabi kasih keringanan 6 bulan. Lagi ngerondang, lagi merangkak disembelih ya. Jadi kambing dan domba asalnya setahun, tapi Nabi hanya kasih keringanan buat domba. Kalau kesulitan cari domba yang setahun, boleh domba yang 6 bulan. Karena mungkin ternaknya lebih gampang domba, mungkin seperti itu kan, dan lebih murah domba, makanya kebantu para sahabat. Cuma 4 itu Bu, yang lain gak boleh dikurbankan. Ya, kayak ada hadis dari Nabi SAW tentang masalah sholat Jumat Bu. Yang datang duluan seperti berkurban dengan unta, yang datang kedua seperti berkurban dengan sapi, yang datang ketiga seperti berkurban dengan kambing jantan, kemudian ayam, kemudian telur. 5 urutannya: unta, sapi, kambing, ayam, telur. Itu boleh ayam.
Ya, ada lagi memang ada ulamanya Bu mengatakan boleh pakai ayam. Ada yang mengatakan boleh pakai hewan air, yakni ikan, lele aja di saya korbanin deh. Ya, ke pecel lele korban pakai lele, enggak sah korbannya. Ya, hanya 4 itu. Baik. Berikutnya Ibu, cacat hewan korban. Ya, cacat hewan korban. Ada 3 kategori cacat ya Bu dalam masalah ini. Ada 3 kategori cacat. Yang pertama, cacat yang menyebabkan hewan korban tidak sah. Cacat yang menyebabkan hewan korban tidak sah. Kalau ada cacat ini, korban jadi nggak sah. Tapi bukan berarti dagingnya haram ya. Boleh buat makan boleh, tapi buat korban nggak boleh. Ada 4. Yang pertama, buta sebelah. Buta sebelah. Yang kedua, sakit. Yang ketiga, pincang. Yang keempat, sangat kurus. Nah, kalau ada 4 ini berarti nggak sah. Buta sebelah, apalagi buta dua-duanya. Kemudian sakit, apapun penyakitnya, kelihatan jelas penyakitnya. Kemudian pincang, apalagi buntung. Kalau pincangnya karena insiden turunin dari truk, dia pincang-pincang. Masukin ke kandang, masih bisa dikasih rumput biar bisa gemuk lagi, boleh. Kalau pincangnya menyebabkan dia kesulitan mencari sumber makanan dan air, lalu dia kurus, ini nggak sah. Ya. Kemudian kurus kering, sangat kurus. Beli nih murah nih, ayo murah diobral nih, tapi kurus banget. Ibu, kita tujuan kurban mau bagi-bagi apa Bu? Daging, bukan tulang. Tapi kan bisa pada ngesop, enggak semua ngesop Bu. Ibu kurban mau ngapain? Nyate kan, nyate, ngegrill gitu kan, manggang, enak gitu kan. Nih tulang di sop, kuah lagi. Kemarin-kemarin kuah sayur bening, sayur asam, kuah lagi sekarang Bu. Ya. Kategori kedua, cacat yang makruh. Cacat yang makruh. Makruh tuh dibenci, tapi masih sah ya. Cacat yang makruh. Yang pertama, telinga robek atau putus. Telinga robek atau putus. Yang kedua, tanduk patah. Makruh tapi sah ya. Kategori selanjutnya, cacat yang tidak masalah. Cacat yang tidak masalah. Ada 4. 1. Gigi putus. Gigi putus. Yang kedua, buntut putus. Jadi sapinya karena insiden tertentu buntutnya putus Bu. Ya, nggak apa-apa, tetap sah. Kemanain buntutnya Bu? Boleh nggak disop? Sapinya masih hidup, buntutnya kan putus nih, sayang disop, boleh nggak? Potongan tubuh hewan yang masih hidup ini bangkai, ya sehingga haram dikonsumsi. Potongan tubuh yang masih hidup, maksudnya hewannya masih hidup nih, buntutnya putus, sapinya masih hidup, ya masih hidup, maka buntutnya ini bangkai. Tapi kalau sapinya disembelih dulu, udah mati nih, putusin buntutnya ya boleh. Meskipun dagingnya kan kadang masih gerak-gerak, sarafnya kan gak langsung mati, boleh, nggak apa-apa. Yang ketiga, hidung robek. Sapinya ditindik hidungnya, boleh. Yang keempat,
kebiri biar nggak punya anak lagi, ya, entah suntik KB atau nggak ada suntik KB sih Bu, hewan rahimnya diangkat, ya, kalau yang betina ya, suntik KB nggak ada Bu, nggak ada. Jadi Nabi juga berkorban dengan domba yang udah dikebiri. Kalau yang jantan mungkin diambil apanya, yang perempuan diambil apanya. Karena kan peternak tahu Bu, ini hewan yang memang diambil dagingnya, ini hewan yang diperanakan. Kan tahu peternak kan, jadi mana hewan yang khusus buat diambil daging, mana yang buat diperanakan kan begitu. Jadi itu nggak masalah ya, dikebiri nggak masalah. Terakhir Ibu, yang boleh bagi pengkurban, yang boleh bagi pengkurban. Satu, makan dari daging kurbannya. Yang boleh bagi pengkurban, satu, makan dari daging kurbannya. Yang kedua, bersedekah kepada orang fakir. Bersedekah kepada orang fakir. Yang ketiga, menyimpan sebagiannya. Ya, menyimpan sebagiannya.